Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Salam jumpa kembali di dalam ibadah keluarga. Khususnya pada hari ini adalah ibadah persiapan yang kedua untuk perjamuan Kudus Advent tahun 2021. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 37, Kamulyakno Hei Jiwaku. Kita nyanyikan 3 kali. Kamulyakno hei jiwaku, mulyakno Gusti Allah Juru Slametku. Kamulyakno, kamulyakno, mulyakno Gusti hei jiwaku. Kamulyakno hei jiwaku, mulyakno Gusti Allah Juru Slametku. Kamulyakno, kamulyakno, mulyakno Gusti hei jiwaku. Kamulyakno hei jiwaku, mulyakno Gusti Allah Juru Slametku. Kamulyakno, kamulyakno, mulyakno Gusti hei jiwaku. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh, kita sakralkan ibadah pada hari ini. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Sang Putra menyertai saudara sekalian. Amin. Kita menaikkan pujian kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 39, Puji Syukur ning Gusti. Kita nyanyikan 3 kali. Puji syukur mring Gusti krana katresnannya. Puji syukur mring Gusti, haleluya. Puji syukur mring Gusti
syukur mring Gusti ono katresnanyo puji syukur mring Gusti Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, maka mari sebelum kita membaca, merenungkannya, kita mengambil saat untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Mohon hikmat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa yang kami kenal di dalam Kristus dan Roh Kudus, jika pada hari ini Engkau mempersekutukan kami dalam sebuah ibadah keluarga, dan secara khusus ibadah persiapan perjamuan kudus Advent yang nanti akan kami lakukan pada tanggal 5 Desember tahun 2021. Apalah kami Tuhan, bahwa kami adalah umat ciptaan-Mu yang kecil, yang tidak ada artinya apa-apa di hadapan-Mu. Maka segala apa yang kami lakukan, kami ingin mendasarkannya karena rasa hormat kami, karena ucapan syukur kami kepadamu, Allah yang sudah senantiasa memelihara. Dan saat ini sebelum kami membaca, merenungkan dan mengamini sebagian dari firman-Mu, bersihkanlah hati kami, pandulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena hanya itu yang menjadikan kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Kau firmankan, dan juga Roh-Mu yang kudus itulah yang menguatkan langkah kaki kami, dan segala apa yang kami miliki untuk menyatakan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bagian dari firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama pada hari ini, mari kita buka di dalam Kesaksian, Kitab Yehezkiel, pasal 30, ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-26, yang demikian sabda Tuhan. Kekuasaan Mesir berakhir. Pada tahun ke-11, dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Fir'aun Raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Fir'aun, Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa, dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Fir'aun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Fir'aun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kesaksian kitab Yehezkiel pasal 30 ayat 20 sampai dengan yang ke-26. Dan berbahagialah bagi setiap kita yang mau untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan lebih dalam apa yang menjadi pengajaran Tuhan melalui firman ini, mari terlebih dahulu kita kembali menaikkan pujian
dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 199 baitnya yang pertama saja. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saya memberi judul renungan pada sore hari ini adalah "Di mana hatimu?". Dan saya ingin mengawali renungan pada sore hari ini dengan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang mudah kita pahami, tetapi tidak mudah untuk kita memberikan jawab. Pertanyaannya demikian, Bapak Ibu, di manakah Anda meletakkan hati saat ini? Pertanyaan ini penting untuk mengajak kita lebih mengenal diri sendiri, memahami apa yang sesungguhnya penting dalam hidup kita, dan apakah kita sudah memberikan perhatian, memberikan hati terhadap yang penting tersebut. Atau jangan-jangan hati kita berada di tempat yang lain, tempat yang tidak semestinya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan kita hari ini mengajak kita melihat sebuah negeri, sebuah bangsa yang ternyata juga dipakai oleh Allah untuk menumbuhkan kerohanian, menumbuhkan iman bagi umat pilihannya, yaitu umat Israel. Dan bangsa itu adalah bangsa Mesir dengan rajanya yang terkenal, yaitu Raja Fir'aun. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan hari ini sangat jelas membuktikan, menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Allah ini berkenan untuk memakai, mengizinkan bangsa lain, bangsa yang menurut kacamata pandang orang Israel ini tidak bisa mengenal Allah. Bangsa ini dipakai oleh Allah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk menumbuhkan kerohanian, menguatkan iman bangsa Israel kepada Allah yang selama ini dia percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada bangsa lain yang ternyata juga diperkenan oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk menjadi alat Tuhan bagi pertumbuhan kerohanian umat Israel, yakni bangsa Babel. Bangsa Babel inilah yang ternyata juga dipakai oleh Allah, Bapak, Ibu, untuk menyatakan rencananya, yakni untuk menghancurkan, menghabiskan bangsa Mesir. Ya, jujur saja Bapak, Ibu, ada banyak bagian di dalam Alkitab kita, khususnya adalah Perjanjian Lama, yang menceritakan tentang jalan kekerasan. Dan itu tidak bisa kita tutup-tutupi, ternyata juga Allah berkenan untuk memakai jalan kekerasan itu, Bapak, Ibu, untuk menyampaikan kehendaknya, untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, satu-satunya Allah yang punya kuasa dalam hidup ini. Kita kembali kepada bangsa Babel dan bangsa Mesir, Bapak, Ibu, bahwa bangsa Babel ini dipakai oleh Allah untuk memerangi, untuk mengalahkan Mesir. Dan semua peristiwa yang terjadi ini adalah di bawah kendali dan kedaulatan Allah. Allah menegaskan rencana hukumannya atas Mesir melalui Raja Babel,
sebagai kepanjangan tangan Allah sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, mengapa kemudian Allah ini dengan memakai Babel kemudian menghancurkan, menghabiskan bangsa Mesir? Ada apa dengan bangsa Mesir? Apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Mesir? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya dari bacaan yang kita pilih pada hari ini, bahwa bangsa Mesir ini memiliki kekuatan. Dan kekuatan-kekuatan itulah yang nampaknya menjadikan bangsa Mesir ini memiliki sikap congkak, memiliki kecongkaan, kebanggaan yang berlebih atas dirinya. Dalam teks ini, khususnya di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat ada 4 macam Bapak Ibu kekuatan yang menjadi sumber kebanggaan atau kecongkaan atau kesombongan bagi bangsa Mesir. Yang pertama, itu jika kita melihat dari pasal yang sama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9, yaitu bangsa Mesir ini memiliki relasi dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berkoalisi. Inilah yang nampaknya juga dibanggakan oleh bangsa Mesir. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu, bangsa Mesir ini memiliki kekayaan dan kemakmuran yang berasal dari sungai Nil dan sungai-sungai dan anak-anak sungainya yang nantinya akan dikeringkan oleh Allah. Ini adalah hal yang kedua yang menjadi sumber kesombongan bangsa Mesir. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, disebutkan juga dalam bacaan ini, khususnya di dalam ayatnya yang ke-13, bahwa Mesir ini memiliki dewa-dewi yang merupakan, yang dianggap sebagai berhala, yang menjadi sesembahan mereka, yang sangat mereka andalkan, yang mereka pikir mereka adalah dewa-dewi ini adalah kekuatan yang bisa membawa mereka ini jaya. Itu yang ketiga. Lalu Bapak Ibu, hal keempat yang menjadi sumber kecongkakan bangsa Mesir, yakni bahwa bangsa Mesir ini memiliki kota-kota berkubu yang melambangkan kejayaan dan kemakmuran mereka. Itu bisa kita baca di dalam pasal 30 ayat 14 sampai dengan 19. Ada 4 Bapak Ibu kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Mesir dan yang menjadi sumber kecongkakan bagi mereka. Yang Bapak Ibu bisa kita lihat, kita saksikan di zaman sekarang Bapak Ibu, bahwa Mesir ini adalah sebuah bangsa yang memiliki peradaban yang luar biasa, yang membuat bangsa lain ini berdecak kagum. Itulah yang menjadi sumber kecongkakan bagi bangsa Mesir, yang kemudian ternyata bagi Allah tidak ada apa-apanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di bagian penutup sekali lagi Allah menegaskan bahwa serangan bangsa Babel ke Mesir ini sepenuhnya di bawah kendali Allah untuk menunjukkan kedaulatannya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir telah dikuasai oleh kesombongan sehingga tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atas alam semesta ini. Itulah Allah memakai tangan Raja Nebukadnezar, penguasa Babilonia ini, untuk menghancurkan 4 sumber kesombongan bangsa Mesir tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kisah bangsa Mesir dengan berakhirnya kekuasaannya ini mengungkapkan kepada kita bahwa fokus yang berlebihan mengandalkan serta membanggakan atas kesuksesan materi, relasi itu seringkali menghalangi kita siapapun untuk melihat kuasa Allah. Dan tanpa sadar, hal ini menjadikan manusia itu lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada mengandalkan kekuasaan Allah. Nah Bapak Ibu, ada sebuah catatan psikologi yang sangat menarik. Ini berbicara tentang kebanggaan Bapak Ibu. Bahwa kebanggaan ini seringkali dianggap atau dipandang sebagai hal yang baik. Namun jika kita memperhatikan dengan sesama, kita tahu bahwa sama seperti perasaan negatif lain, Bapak Ibu, kebanggaan itu tidaklah mengandung cinta. Konsekuensinya, kebanggaan pada dasarnya adalah destruktif atau menghancurkan. Kebanggaan ini bisa berupa penilaian berlebihan, kearoganan, keangkuhan, sikap berlebih-lebihan,
sikap mau menang sendiri, ketinggi hatian, perasaan lebih suci, perasaan lebih benar jika dibandingkan dengan yang lain, besar mulut, sikap selfish, kebebalan, perasaan berjarak, sikap gila hormat, ketengilan, penuh prasangka, fanatik, sok saleh, mementingkan diri sendiri, tidak kenal ampun, kaku, belagak bos, suka menghakimi. Ada begitu banyak Bapak Ibu bentuk dari kebanggaan diri yang berlebih. Dan sikap seperti ini hanya menggelembungkan ego dan tidak membuahkan kekuatan batin. Sebaliknya justru meningkatkan level ketakutan dalam diri orang yang memiliki kebanggaan yang berlebih. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kebanggaan pada kekuatan yang dimiliki sesungguhnya bukan kekuatan, tetapi justru kelemahan. Sebuah teori yang berbicara kejatuhan didahului oleh kebanggaan, ternyata benar adanya. Kebanggaan bisa dibilang sebagai sebuah lapisan es yang tipis, pengganti yang buruk untuk kekuatan yang berasal dari keberanian, penerimaan, dan kedamaian. Dan kisah berakhirnya kekuasaan Mesir itu sungguh membuktikannya. Ketika kita bangga, sebenarnya energi kita ini sedang digerogoti oleh keasikan kita untuk mempertahankan gaya hidup, pikiran-pikiran, sistem keyakinan. Seperti orang-orang Mesir ini sebenarnya adalah energinya habis untuk mempertahankan Bapak Ibu kekuatan koalisi dengan bangsa-bangsa lain dan sebagainya. Keasikan mempertahankan penampilan diri. Inilah yang membawa kerentanan terhadap opini orang lain. Ini mengarahkan kita ke salah satu hukum kesadaran dasar, yaitu sikap bertahan itu ternyata mengundang serangan. Dan sekali lagi itu terjadi bagi bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, dan sikap seperti itulah yang ternyata terjadi bagi bangsa Mesir, dan juga sebenarnya bisa terjadi bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang juga ternyata suka untuk mempertahankan gaya hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di balik penjelasan secara psikologi di atas, kita umat Tuhan menyaksikan bahwa Allah turut bekerja untuk ngolehke, atau bahasa Indonesianya adalah menunjukkan bahwa kebanggaan pada hal fisik, kebanggaan pada kekuatan manusia itu tidaklah membangun, tetapi justru menghancurkan. Allah pada akhirnya berbicara melalui tindakan, sebab ia memiliki kekuasaan untuk itu, dan bahwa ialah yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Sehebat apapun ciptaan Allah itu, maka kehebatan itu tidak bisa membuat sejarah hidup manusia ini tetap berada di dalam kejayaan. Siapapun, bahkan termasuk juga Israel sebagai bangsa yang terpilih, yang mencoba menggantikan hormat dan taksim kepada Allah dengan hormat dan cinta kepada hal duniawi, berhati-hatilah. Karena ternyata Allah sendirilah yang akan mengendalikan sejarah hidup kita. Kalau Allah mau terjadi A, maka akan terjadi A. Jika Allah berkenan terjadi B atas kita, maka B itulah yang akan terjadi bagi kehidupan kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu, sejarah bangsa Mesir menjadi pelajaran penting bagi umat percaya. Dan pada akhirnya saya kembali pada pertanyaan yang saya lontarkan di awal, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimanakah dengan kita, Anda dan saya? Di manakah kita menempatkan hati ini? Sudahkah kita menempatkan di tempat yang benar menurut kacamata pandang Allah? Sudahkah kita memberikan perhatian, menempatkan hati kita pada sesuatu yang paling penting dalam hidup ini? Atau jangan-jangan kita memiliki sesuatu yang penting yang lain dan kita menempatkan di sana? Ataukah kemudian kita memandang bahwa hubungan dengan Allah,
Hormat kepada Allah adalah sesuatu yang sangat penting dan kita sudah menempatkan hati kita di sana. Mari kita mengakhiri renungan kita ini dengan kita masuk di dalam saat untuk kita berefleksi, merenungkan dengan sungguh-sungguh pesan dan pengajaran Tuhan melalui Yesaya pasal 30 ayat 20 sampai dengan 26 ini. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tiba saatnya kita akan menaikkan syukur atas kemurahan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dengan kita mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan namanya. Dan dalam kita mengumpulkan persembahan ini akan kita iringi dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 181 ayat 1 sampai secukupnya kita mengumpulkan persembahan. Syukur paringin pakaryan nadyan bedong ringkih syukur tene datang itu lan saon manuk bensih. Sesekaran sedep indah ing warni syukur meko ngantariksa niwa surya ndedari syukur krono bingasisa Gusti tansah lumeksa awit kang tansah nuntun lan pangawula. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita serahkan seluruh kehidupan kita, khususnya hati kita, yang besok pada hari Minggu tanggal 5 Desember akan mengikuti undangan Tuhan, ikut ambil bagian di dalam meja perjamuan kudus masa Advent. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami kenal di dalam Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau baru saja memberikan pemeliharaan bagi kami. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, khususnya dalam hal kebutuhan rohani, yakni melalui firman-Mu yang Kau nyatakan melalui hamba-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu ini terbuka mata hati kami, dan kami mengakui bahwa seringkali kami memandang sesuatu yang bersifat jasmani, kesuksesan kami, kekayaan kami, jabatan kami, kepandaian kami, relasi kami itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kami. Dan kami memberikan perhatian lebih kepada itu, kami membanggakannya lebih daripada kami memperhatikan, membanggakan relasi kami, hormat kami kepada Engkau. Sungguh Tuhan, di hadapan-Mu kami manusia yang memiliki begitu banyak keterbatasan. Tapi biarlah firman-Mu pada hari ini menguatkan kami, membawa kami masuk dalam pertumbuhan rohani yang jauh lebih baik. Bagaimana kami menjalani hari-hari, senantiasa berserah pada Roh Kudus,
Karena Roh Kudus-Mu itulah yang akan memandu, mengantar kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh bisa menempatkan hormat kami, cinta kami kepada Engkau sebagai yang pertama, yang penting dalam hidup ini, dan senantiasa kami memberikan perhatian dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Seperti itulah yang sebenarnya Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memandu kami untuk kami berproses menjadi umat Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Saat ini kami juga berdoa secara khusus bagi kesiapan hati kami Tuhan untuk kami mengikuti undangan-Mu meja perjamuan kudus Advent pada tanggal 5 Desember nanti. Kami sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk ikut ambil bagian dalam sakramen itu karena dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Tetapi ketika kami mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib, semuanya itu Engkau peruntukkan bagi kami orang yang berdosa. Hanya jika kami terlebih dahulu mengaku dan menyandarkan seluruh hidup kami padamu. Dan pada hari ini juga Tuhan, terimalah pengakuan dosa kami, maka layakkanlah kami untuk kami mengikuti perjamuan-Mu. Dan karena kelayakan yang Engkau berikan bagi kami, maka berkat-Mu itu akan sungguh tercurah bagi kehidupan kami melalui perjamuan kudus Advent. Sebuah perayaan liturgis, wujud dari pemeliharaan-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami, orang-orang yang masih tinggal dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang bisa menjadikan kami terpuruk. Tetapi dengan pemeliharaan-Mu, dengan perjamuan kudus itu Tuhan, kami akan tetap Engkau kuatkan untuk melampaui perjalanan ini, bukan sekedarnya, tetapi melampaui perjalanan rohani ini, sambil kami terus memupuk kehidupan rohani kami menjadi lebih baik, bertumbuh, dan bisa memberi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Ibu, warga jemaat yang sedang bergumul, yang memiliki pergumulan tantangan dalam hidup, sehingga mereka merasa belum layak untuk ikut ambil bagian dalam meja perjamuan-Mu. Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk menghadir dalam kehidupan mereka, dan Engkau sendiri yang melayakkan, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal di dalam perayaan perjamuan kudus Advent ini. Karena sesungguhnya Engkau memanggil setiap orang Tuhan untuk menerima keselamatan yang sedang Engkau persiapkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan yang dialami oleh pribadi lepas pribadi. Apapun itu, kami tidak akan pernah Tuhan bisa keluar dari pergumulan kami. Karena kekuatan yang kami miliki terbatas. Hanya Engkau yang memampukan kami memasuki hidup yang baru, hidup yang lebih baik. Asal saja kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Maka kami juga mohon Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing untuk kami senantiasa berjalan surut kehendak-Mu. Dan tahap demi tahap Engkau akan bawa kami Tuhan menemukan jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Dan kalaupun sampai hari ini kami belum menemukan jalan keluar, Engkau melengkapi kami dengan kesabaran, dengan hikmat. Dan Engkau juga akan mengirim orang-orang yang menjadi sahabat, menjadi teman bagi kami, untuk kami bisa berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan, sebagai wujud persekutuan yang telah Tuhan ikat di dalam darah-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, seluruh permohonan kami ini membuktikan bahwa kami adalah manusia yang memiliki begitu banyak kelemahan dan kami tidak akan pernah menyatakan apa yang menjadi harapan-harapan kami. Hanya Engkau, maka seutuhnya doa sembahyang kami ini kami serahkan kepadamu, juga seluruh ungkapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu kami serahkan kepadamu, dan selanjutnya kami akan mewujudkan rasa syukur kami melalui tata cara kehidupan, berpikir, bertutur, berperilaku yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk bersama bangkit berdiri.
kita menaikkan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 437, Gusti Yesus Pangen Kulo, dan kita nyanyikan bait yang pertama saja. Yesus Pangen Kulo sesukong sepatukong ing sapuro pulo Bapa patuko kanthi tansah kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti Satita kulon rima angger kinanti Gusti. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini dengan kita menerima berkat melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.